Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nelly Septi Agus Salim dengan NIM 211165020082 dari kelas Ekonomi Syariah 2. Nah, di sini saya akan melengkapkan materi saya mengenai OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Untuk selebihnya, monggo disimak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian otoritas jasa keuangan, kemudian tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan, visi dan misi OJK, kemudian fungsi dan tujuan dari OJK ini, dan yang terakhir adalah hubungan OJK dengan lembaga keuangan yang lainnya. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian otoritas jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti perbankan, reksadana, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan yang terbentuk pada tahun 2010 yang lalu. Kemudian, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan dilandasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Untuk yang kedua di sini adalah tugas dan wewenang dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Di sini OJK bertugas melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap aktivitas keuangan seperti peranspirasian, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun, pasar modal, serta perbankan di Indonesia yang sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Nah, kemudian OJK juga mempunyai beberapa wewenang yang sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Kemudian yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap LJK atau Lembaga Jasa Keuangan, pelaku dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan. Kemudian yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada LJK atau pihak tertentu. Yang kelima, melakukan penunjukan pengelola statur. Kemudian yang keenam, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang ketujuh, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan tersebut. Nah, kemudian untuk yang terakhir, memberikan dan mencabut izin usaha. Yang ketiga yaitu visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan. Di sini visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mewujudkan industri jasa keuangan yang menjadi pilar perekonomian nasional dan berdaya saing global, serta memajukan kesejahteraan umum. Nah, sedangkan untuk misi OJK di sini ada 3, yaitu yang pertama mewujudkan terselenggaranya kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan tumbuh berkelanjutan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian untuk yang keempat yaitu mengenai fungsi dan tujuan dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan di sini memiliki fungsi yaitu mewujudkan perekonomian nasional yang mampu untuk tumbuh dan stabil serta berkelanjutan, yang kemudian akan menciptakan lapangan kerja di semua bidang perekonomian, serta memberi kesejahteraan yang adil kepada masyarakat Indonesia. Kemudian untuk tujuannya, tujuan OJK dibentuk yaitu agar seluruh kegiatan jasa keuangan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh, berkelanjutan, dan stabil, sehingga mampu melindungi kepentingan masyarakat.
Yang terakhir yaitu mengenai hubungan otoritas jasa keuangan dengan lembaga lain. Di sini, menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI atau Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank atau kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Berikut adalah berbagai bentuk nyata hubungan antara OJK dan BI. Yang pertama, OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Kemudian yang kedua, Bank Indonesia dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar-menukar informasi perbankan. Melalui penggabungan sistem informasi ini, BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat atau timeline basis. Kemudian untuk yang terakhir atau yang ketiga, bank, kemudian BI dan OJK juga akan terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu juga akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Hal ini juga berlaku untuk sebaliknya. Selain hubungan OJK dengan Bank Indonesia, ada juga beberapa lembaga lainnya, yaitu yang pertama pasar modal. Di sini pasar modal merupakan sarana untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan dalam bentuk uang, saham, atau lainnya. Kemudian yang kedua, perasuransian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Kemudian untuk yang ketiga, dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga profesional yang mengelola dana dari pekerja atau karyawan untuk dikembangkan kemudian dijadikan investasi untuk diterima setelah masa kerja berakhir. Untuk yang keempat yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan berupa penyediaan dana atau barang modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya paparkan mengenai OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan terhadap perkataan dan kalimat yang saya ucapkan di video kali ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.